Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Math Tutor. Sini kita akan membahas persamaan nilai mutlak yang bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx ditambah h. Oke, nah jadi untuk materi yang ini agak panjang ya. Semoga bisa disimak dengan baik. Oke, nah untuk bentuk yang seperti ini ada beberapa kasus. Kasus pertama ini fx-nya positif dan gx-nya juga positif. Ini kasus pertama gitu ya. Kasus kedua ini fx-nya positif dan gx-nya negatif. Ini kasus kedua. Terus kasus ketiga fx-nya negatif dan gx-nya positif. Terakhir kasus keempat itu fx-nya negatif dan gx-nya negatif. Nah, ini maksudnya gimana? Tunggu ya, kita kurungin dulu ya. Oke. Nah, ini maksudnya gimana? Supaya lebih gampang, kita masuk ke contohnya saja ya. Kita masuk ke contoh. Contoh nih, misalkan kita punya mutlak 3 kurang X ditambah 3 sama dengan mutlak 2 dikurang 3X. Nah, contoh nih seperti ini. Kita harus bisa menentukan dulu. Yang pertama, yang mana fx, yang mana gx. Anggap ini kita misalkan si fx gitu ya. Ini anggap si gx. Berarti, kalau kita punya mutlak 3 kurang x, ini ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Yang pertama, dia bakal jadi 3 kurang X jika fx-nya positif. Gitu ya. Ini kan 3 kurang X yang di sini kan fx gitu ya. Berarti kalau fx-nya positif, dia bakal menjadi 3 kurang X. Kalau dia negatif gimana? Ya udah, negatif dari 3 kurang X. Apa itu? Berarti jadi X dikurang 3. Ini kalau fx-nya negatif, gitu ya. Terus yang kedua, si gx-nya. Gx-nya apa? Ini kan mutlak 2 dikurang 3x, gitu ya. Dia bakal jadi tetap 2 kurang 3x kalau fx-nya, fx? Apa nih tadi? Gx. Gx-nya positif. Terus dia dinegatifkan. Negatif dari 2 kurang 3x, dia berarti menjadi 3x dikurang 2. Ini kalau si gx-nya negatif. Oke, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Gimana caranya? Ayo kita lihat. Nah, kasus pertama, kita buat kasus pertama. Kasus pertama tadi apa? Si fx-nya positif, terus si gx-nya juga positif. Nah, kalau begitu, ini harus kita substitusi nih. Fx-nya positif. Tadi fx-nya positif kan ini. Ya, berarti yang kita ambil 3 kurang X. Nah, di sini berarti menjadi 3 kurang X ditambah 3 sama dengan gx-nya juga positif. Yang kita ambil apa? Ini 2x kurang 3. 2 kurang 3x. 2 kurang 3x. Nah, ini kita selesaikan. Gimana caranya? Kita pindahkan yang punya x ke kiri, yang tidak punya x ke kanan. Ini kan jadi minus x ditambah 6 ya. Sama dengan 2 dikurang 3x. Pindahkan ke kiri yang punya x. Berarti minus x ditambah 3x
sama dengan 2 dikurang 6. Ini menjadi 2x sama dengan negatif 4. Maka x-nya sama dengan negatif 2. Sudah selesai? Belum, kita cek lagi syaratnya. Ayo, cek syarat. Syaratnya apa? Ya syaratnya ini, fx-nya positif, g-nya positif, gx-nya positif. Fx-nya harus positif. Maka 3 kurang x sama dengan 3 dikurang negatif 2 sama dengan positif 5. Positif 5. Ini positif ya. Berarti benar. Cek lagi gx-nya. Gx-nya juga harus positif. Gimana? Ya udah, gx-nya tadi apa? 2 dikurang 3 x. Substitusi 2 dikurang 3 dikali negatif 2. Berarti sama dengan ini negatif 3 dikali negatif 2. Positif 6 ditambah 2 berarti positif 8. Gitu ya. Berarti ini juga positif. Maka benar. Maka x sama dengan 2-nya ini termasuk ke himpunan penyelesaiannya tadi. Oke ya, ini untuk kasus pertama. Kasus kedua gimana? Ayo kita simak. Oke, kita buat kasus kedua. Kasus kedua. Kalau tadi fx-nya positif, gx-nya juga positif. Ini fx-nya positif, tapi gx-nya negatif. Gitu ya. Nah, kalau fx-nya positif, berarti yang kita ambil tadi ini apa? Kalau fx-nya positif. Ini kan? Berarti ini kita buat 3 kurang x ditambah 3 sama dengan gx-nya yang negatif. Gx-nya yang negatif mana? Ini. 3x dikurang 2 gitu ya. Berarti kita ambil 3x dikurang 2. Pindahkan atau operasikan berarti menjadi ya, kok macet ya. Berarti menjadi minus x ditambah 6 sama dengan 3x kurang 2. Pindahkan ke kiri, minus x dikurang 3x sama dengan minus 2 dikurang 6. Berarti menjadi ini minus 4x sama dengan minus 8. Berarti x-nya sama dengan positif 2. Nah, kita lihat kalau x-nya sama dengan positif 2. Kita cek syarat. Cek syarat. Syaratnya apa? Fx-nya harus positif. Dan gx-nya harus negatif. Oke, kalau fx-nya positif, berarti tadi 3 dikurang x harus positif ya. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini bilangan positif, berarti benar. Terus kita buat gx-nya harus negatif. Gx tadi yang mana? Gx tadi kan yang ini. Nih, perhatikan. Ini si fx. Ya, ini si fx. Aduh. Ini si fx. Yang ini si gx. Oke ya, berarti gx-nya adalah si 2 dikurang 3x. Harusnya dia adalah bilangan negatif. Kita lihat 2 dikurang 3 kali 2 itu 6 sama dengan negatif 4. Ini bilangan negatif, berarti benar. Kalau begitu, ini juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian gitu ya. Oke, ini kasus kedua. Kasus ketiga, kita buat kasus ketiga. Kasus ketiga. Nah, kalau kasus ketiga, sorry ya, nggak nampak. Kasus ketiga ini si fx-nya negatif, terus si gx-nya positif gitu ya.
Kita lihat kalau fx-nya positif, fx-nya negatif, tadi kan ini. Kalau dia positif 3 kurang x, kalau negatif dia x kurang 3. Berarti ini kita ubah jadi x kurang 3, sorry, warnanya kita ganti. X kurang 3, terus ditambah 3, sama dengan gx-nya negatif, gx-nya positif. Kalau positif, tadi kita lihat ini apa? 2 dikurang 3, 3x. Berarti ini kita ubah menjadi 2 dikurang 3, 3x. Ini kita operasikan, ini tinggal x sama dengan 2 dikurang 3x. Pindahkan ke kanan, pindahkan ke kiri, x ditambah 3x sama dengan 2. Ini jadi 4x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2 per 4 atau sama dengan setengah gitu ya. Berarti untuk kasus ketiga dapat x-nya setengah. Nah, selanjutnya sama juga kayak tadi, apa? Cek syarat. Cek syarat apa syaratnya? Ya udah, tadi kan fx-nya harus negatif gitu ya. Terus gx-nya harus positif. Bener apa kagak? Fx-nya negatif, berarti 3 dikurang x harus negatif. 3 dikurang x-nya berapa? Ini dapatnya kan? Setengah. 3 dikurang setengah, ini kan hasilnya positif ya. Positif 2,5 gitu. 2,5. Ini bilangan positif, berarti dia tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, ya udah berarti yang ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, atau kita buat apa? TM. Ya. Ini juga kita lihat ini. Untuk gx-nya positif berarti 2 dikurang 3x sama dengan 2 dikurang 3 dikali setengah. Berarti 2 dikurang 3 per 2, ya ini hasilnya tetap positif ya, positif setengah. Tapi ini tadi kan dia kan udah nggak memenuhi, berarti di sini tidak memenuhi untuk kasus yang ketiga ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, kasus keempat. Kasus keempat. Kasus keempat semuanya negatif. Nah, kalau semuanya negatif, berarti yang kita ambil tadi apa? Ini x kurang 3 ditambah 3 sama dengan 3x kurang 2. Sesuai yang ini tadi. Sesuai yang ini. Fx-nya kita ganti dengan yang ini. Negatif. Apa? Yang negatif dia x kurang 3. Gx-nya yang negatif itu 3x kurang 2. Dia jadi bentuknya. Ya. Nah, kita selesaikan. Kita operasikan ini habis ya, tinggal x sama dengan 3x kurang 2. Pindahkan. X kurang 3x sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2x sama dengan negatif 2. Maka x-nya harusnya adalah 1. Nah, sekarang lagi kita cek syarat. Cek syarat. Tadi syaratnya apa? Fx-nya negatif dan juga gx-nya negatif. Oke. Fx-nya negatif. Tadi fx itu 3 kurang x sama dengan, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini udah positif. Berarti dia tidak memenuhi ya. Terus, apa lagi tadi? 2 dikurang 3x, hasilnya harus negatif. Berarti 2 dikurang 3 kali 1, 3 sama dengan negatif 1. Ini memenuhi karena negatif. Tapi karena dua-duanya syaratnya tidak terpenuhi, jadi keduanya harus benar ya. Di sini harus negatif, di sini juga harus negatif gitu ya. Kalau salah satunya udah salah, ya udah salah gitu ya. Berarti ini itu yang ini dia salah, tidak memenuhi. Maka dari keempat ini tadi
keempat kasus tadi yang memenuhi apa? Ini X sama dengan minus 2, X sama dengan positif 2. Sementara untuk X sama dengan setengah dan X sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Maka kita ambil kesimpulan, maka himpunan penyelesaian adalah apa? Minus 2 dan 2. Gitu ya? Oke, cukup panjang ya. Oke, cukup panjang. Coba silakan kalau misalnya belum paham, silakan diulang lagi. Ini nanti kita habis ini masuk ke contoh selanjutnya. Oke, baik, lanjut kita masuk ke contoh yang kedua. Oke ya, ini adalah nilai mutlak dari X tambah 1 ditambah 2 sama dengan mutlak 2X ditambah 1. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu nih, mana si Fx, mana si Gx. Oke, ini kita buat si Fx gitu ya. Dan ini kita buat si Gx gitu ya. Nah, kita buat dulu nih. Misalkan yang tadi untuk X ditambah 1, dia akan ada dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama, kalau si Fx-nya positif, dia bakal menjadi X tambah 1. Oke, ini kalau dia si Fx-nya positif. Gitu ya. Terus dia bakal jadi negatifnya. Negatifnya jadi negatif X dikurang 1. Ini kalau si Fx-nya negatif. Gitu ya. Oke, yang kedua, si Gx-nya itu ini kita buat mutlak 2X ditambah 1, gitu ya. Ini bakal ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, dia 2X ditambah 1 kalau si Gx-nya adalah bilangan negatif, gitu ya. Sorry, positif. Yang kedua, baru negatifnya, negatif dari 2X dikurang 1. Oke, ini kalau dia Gx-nya sama dengan negatif. Gitu ya. Berarti jadi tetap ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama atau kasus pertama nih. Kasus pertama, si Fx-nya positif, terus Gx-nya positif. Nah, kalau seperti itu, ini jadinya apa? Kita ambil yang positif, berarti ini X ditambah 1, baru ditambah 2. Ini 2 ya. Ini 2, sorry. Oke ya. Tambah 2 sama dengan. Ini kita ambil positif, tetap 2X tambah 1. Kita sederhanakan jadi X ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 1. Pindahkan ke kiri. X kurang 2X sama dengan 1 dikurang 3. Berarti minus X sama dengan minus 2. Maka X-nya sama dengan positif 2. Nah, setelah itu sama kayak tadi, kita cek syarat. Cek syarat. Syaratnya apa? Si Fx-nya positif dan juga Gx-nya positif. Kita lihat Fx berarti X ditambah 1. X-nya tadi berapa? 2, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Ini dibilangan positif. Terus yang Gx tadi apa? 2X ditambah 1. Berarti 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ini bilangan positif. Sama-sama memenuhi. Berarti ini memenuhi disebut apa? Atau memenuhi ya. Udah gini aja. Berarti kasus pertama dia memenuhi. X-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Kasus kedua apa? Fx-nya positif, tapi Gx-nya negatif. Ya, berarti kita ambil
fx-nya yang positif tadi x tambah 1, baru ditambah 2, sama dengan gx-nya negatif, ini yang kita ambil. Minus 2x dikurang 1. Berarti ini x tambah 3 sama dengan minus 2x dikurang 1. Pindahkan ke kiri. Berarti x ditambah 2x sama dengan minus 1 dikurang 3 gitu ya. Berarti ini jadi positif 3x sama dengan minus 4. Maka x-nya sama dengan negatif 4/3. Nah, lagi-lagi kita cek syarat. Cek syarat. Syaratnya apa? Tadi fx-nya positif, gx-nya negatif, gitu ya. Kita lihat. Kalau fx-nya tadi x tambah 1. X tambah 1 sama dengan minus 4/3 ditambah 1. Ini udah hasilnya negatif. Ini kan 1 itu kan 3/3. Gitu ya. Negatif 4 ditambah 3 berarti negatif 1. Ini hasilnya negatif 1/3. Ini udah bilangan negatif. Berarti dia tidak memenuhi. Berarti langsung saja yang ini tidak memenuhi. Atau salah gitu ya. Mau dicek. Ya udah cek aja. Berarti ini 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali negatif 4/3 berarti negatif 8/3. Ditambah 1 udah pasti negatif 5/3. Ini juga negatif. Oh, yang ini benar ya. Tadi yang diminta negatif, tapi yang fx-nya salah, maka dia tidak memenuhi. Oke, lanjut ke kasus nomor 3. Nah, kasus nomor 3, ini fx-nya negatif, tapi gx-nya positif. Kita lihat, kalau fx-nya negatif, berarti ini jadi minus x dikurang 1, baru ditambah 2 sama dengan, yang ini positif tadi 2x ditambah 1. Jadi kita selesaikan, minus x ditambah 1 sama dengan 2x ditambah 1. Pindahkan ke kiri. Minus x dikurang 2x sama dengan 1 kurang 1. Berarti minus 3x sama dengan 0. Minus 3 kali berapa supaya 0? Ya udah, maka x-nya sama dengan 0. Ya. Kalau x-nya 0, kita cek lagi syarat. Cek syarat. Syaratnya tadi apa? Si fx-nya negatif, si gx-nya positif. Kita lihat. Fx-nya tadi x ditambah 1. Hasilnya harus negatif. Ya, sorry. Sebentar. Oke, ini berarti 0 ditambah 1 sama dengan positif 1. Yang diminta apa? Negatif. Hasilnya di sini apa? Positif. Berarti ini tidak memenuhi. Langsung aja ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Gitu ya. Coba kita cek gx-nya. 2x ditambah 1. Berarti 2 kali 0. 0 tambah 1. Hasilnya 1. Ini positif ya. Ini benar. Tapi dia karena fx-nya salah, dia tidak memenuhi. Dia harus dua-duanya benar gitu ya. Berarti kasus ketiga, dia tidak memenuhi. Sekarang kita masuk ke kasus yang terakhir. Kasus keempat. Kasus keempat apa? Semuanya negatif. Fx-nya negatif, Gx-nya juga negatif. Kalau Fx-nya negatif, itu bentuknya tadi minus X dikurang 1. Baru ditambah 2 sama dengan si Gx-nya negatif. Gx-nya negatif itu minus 2X dikurang 1. Pindahkan semua. Atau ini operasikan dulu minus X ditambah 1 sama dengan minus 2X dikurang 1.
Pindahkan minus X ditambah 2X sama dengan minus 1 dikurang 1. Berarti X sama dengan negatif 2. Gitu ya. Nah, sekali lagi yang terakhir kita buat cek syarat. Oke, kita buat cek syarat. Cek syarat, syaratnya apa? Tadi si fx-nya negatif, gx-nya juga negatif. Kita lihat fx-nya negatif berarti x ditambah 1 sama dengan minus 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Hasilnya negatif kan? Ini bilangan negatif berarti benar. Gitu ya. Terus 2x ditambah 1 sama dengan 2 kali negatif 2. Itu minus 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Ini juga bilangan negatif, berarti benar. Karena dua-duanya benar, maka yang ini juga benar. Nah, kita lihat ada berapa penyelesaiannya. Ini 1, ini tidak, ini 2. Berarti himpunan penyelesaian ada 2. Tadi apa? Minus 2, koma 2. Sorry. Jelek kali ya. Oke ya. Ini ya. Mungkin ini aja contoh dari persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga. Ini agak panjang, jadi mohon bersabar ya. Silakan simak baik-baik videonya. Kalau belum paham silakan putar ulang. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dari penjelasan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.